Pasar kota lama selalu ramai, terutama saat matahari tenggelam. Pedagang dan pembeli saling berdesakan, berteriak menawarkan dagangan mereka. Suasana yang penuh warna dan riuh itu sudah menjadi pemandangan biasa bagi orang-orang yang tinggal di sekitar sana. Tapi ada satu hal yang tak banyak orang tahu, beberapa pedagang di pasar ini tampaknya memiliki keberuntungan yang sangat berbeda. Dagangan mereka selalu laris. Tidak pernah sepi pembeli. Setiap hari, ada saja orang yang datang, membeli barang-barang yang kadang terasa biasa saja. Hanya orang-orang tertentu yang mengetahui rahasia di balik itu semua. Aryo, Joko, Roni, Dewi, dan Sinta adalah 5 sahabat yang sering menghabiskan waktu bersama, mencari pengalaman baru dan tantangan. Mereka adalah kelompok yang senang membuat konten di media sosial, mengeksplorasi tempat-tempat yang dianggap misterius, atau bahkan menantang diri mereka untuk menghadapi hal-hal aneh. Namun, malam itu, mereka mendapat informasi dari seorang kakek tua yang duduk di sudut warung kopi dekat pasar, sesuatu yang akan mengubah hidup mereka. Kalian tahu kan, pasar kota lama ini nggak seperti pasar biasa? Tanya kakek itu, suaranya serak, namun dalam kalimatnya terselip kesan misterius yang menarik perhatian mereka. Ada sesuatu di sini yang orang-orang tak tahu. Sebuah pasar yang hanya muncul pada tengah malam. Kakek ngomong apa? Joko tertawa, tidak percaya. Maksud kakek pasar yang buka tengah malam itu pasar gaib? Kakek itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap mereka dengan tatapan tajam yang membuat bulu kuduk mereka merinding. Bukan pasar biasa. Itu pasar setan. Setiap malam, tepat pukul 2 pagi, ada pedagang-pedagang tertentu yang membuka toko mereka. Toko yang hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu. Dewi mendengus tidak percaya. Jadi, apa kakek mau bilang kalau para pedagang itu jualan ke makhluk halus? Kakek itu tersenyum tipis, seperti menyembunyikan sesuatu yang lebih besar dari sekadar cerita. Ada harga yang harus dibayar jika kalian ingin tahu lebih banyak. Tapi hati-hati, ada yang tak bisa keluar dari pasar itu. Aryo, yang selama ini lebih suka bermain-main dengan cerita horor, merasa ini adalah tantangan yang sempurna. Kakek, kami akan coba cari tahu. Ini kesempatan besar buat kita. Mereka berencana untuk datang ke pasar kota lama malam itu juga. Mereka sudah sering mendengar desas-desus tentang keberuntungan beberapa pedagang, tetapi tidak ada yang pernah menyelidikinya lebih dalam. Malam itu, mereka akan menjadi orang pertama yang membuktikan apakah cerita kakek itu benar atau hanya mitos belaka. Malam semakin larut saat mereka tiba di pasar. Suasana yang biasanya penuh dengan orang-orang kini terasa lebih sepi. Lampu-lampu di sepanjang jalan hampir semuanya mati, dan hanya beberapa kios yang masih menyala, seperti menunggu sesuatu. Pasar kota lama malam itu seperti sedang beristirahat, tetapi ada sesuatu yang aneh. Hawa di sekitar mereka terasa lebih berat. Ini aneh, kata Roni, sambil memandang sekeliling. Seharusnya pasar ini ramai sampai malam begini. Sabar, jawab Aryo, yang sudah mempersiapkan kamera di tangannya. Kita cari dulu tempat yang kelihatannya nggak biasa. Mereka mulai berjalan menyusuri jalanan pasar, melintasi berbagai kios yang kebanyakan sudah tutup. Namun, mereka merasa ada sesuatu yang aneh. Beberapa kios terlihat kosong, padahal biasanya ramai. Bahkan, ada satu kios yang tetap menyala meskipun tidak ada satupun pembeli di sana. Itu, toko yang kakek maksud? Tanya Sinta, matanya menatap sebuah kios kecil di ujung lorong. Kios itu hanya diterangi oleh lampu redup yang memberi kesan misterius. Di dalamnya, ada berbagai macam barang dagangan yang tampaknya tak biasa. Ada patung-patung kecil, beberapa benda yang tampak seperti ritual, dan bahkan beberapa benda yang sulit dikenali. Aryo, dengan rasa penasaran yang membara, melangkah lebih dekat. Ayo, kita cek. Namun, begitu mereka memasuki toko itu, sesuatu yang tidak biasa langsung menyergap mereka. Suasana dalam toko terasa lebih dingin. Bau seperti bau darah tercium samar, dan udara terasa kental, seakan-akan ada sesuatu yang sedang mengintai mereka. Di dalam toko itu,
ada seorang pria tua yang sedang duduk di belakang meja kayu. Wajahnya tampak tidak jelas, terhalang bayangan dari lampu yang remang-remang. Namun, yang membuat mereka semakin terkejut adalah barang-barang yang ada di dalam toko. Botol-botol berisi cairan gelap, kain putih berlumur darah, dan patung-patung dengan mata merah menyala. "Selamat datang," kata pria tua itu dengan suara serak. "Ada yang bisa saya bantu?" Mereka semua terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Namun, Aryo yang sejak awal sudah bertekad untuk mencari tahu lebih dalam, memberanikan diri bertanya. "Apa ini semua? Kenapa ada barang-barang aneh seperti ini di sini?" Pria tua itu tertawa kecil. "Barang-barang ini? Ini adalah dagangan langka, barang-barang yang hanya bisa ditemukan di pasar ini. Hanya mereka yang tahu, yang bisa melihat pasar ini." "Apa maksudnya pasar ini?" tanya Joko, suara penuh rasa penasaran. Pria itu menatap mereka lebih dalam, seolah-olah bisa membaca niat mereka. "Pasar ini buka setiap malam. Tapi, bukan untuk semua orang. Kalian harus membayar harga tertentu untuk bisa mendapatkan apa yang kalian inginkan." Kata-kata itu membuat mereka semua terdiam. Dewi menggenggam tangan Sinta, merasa takut akan apa yang akan mereka temui selanjutnya. Roni menatap Aryo dengan tatapan bingung, sementara Joko terlihat semakin tertarik untuk melanjutkan pencarian. "Ayo, kita cari tahu lebih dalam," kata Aryo akhirnya. "Kita harus buktikan apakah pasar ini benar-benar ada." Dan dengan itu, mereka melangkah lebih jauh ke dalam pasar kota lama yang sepi. Mereka tidak tahu bahwa langkah mereka berikutnya akan membawa mereka pada sebuah rahasia yang tidak bisa mereka bayangkan, suatu rahasia yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Mereka melanjutkan langkah mereka dengan perasaan campur aduk. Aryo, yang biasanya penuh semangat, kini terlihat lebih serius dari biasanya. Joko, yang sebelumnya sangat tertarik pada tantangan, mulai merasa ragu. Roni, yang lebih pendiam, tetap mengikuti tanpa berkata banyak, sementara Dewi dan Sinta terlihat semakin gelisah. "Apakah kita benar-benar akan teruskan ini?" Dewi akhirnya bertanya, suaranya sedikit bergetar. "Ini bukan cuma tentang konten lagi. Ada yang salah dengan pasar ini." Aryo berhenti sejenak dan menatap Dewi. "Kita sudah sampai sejauh ini, Dewi. Kita harus tahu, apakah cerita itu benar atau cuma omong kosong." Tapi meskipun kata-kata Aryo terdengar tegas, dia sendiri mulai merasakan kegelisahan yang sama. Semakin mereka berjalan, semakin mereka merasa bahwa ada yang tidak beres. Jalan-jalan di sekitar mereka mulai terasa sempit dan gelap, dan lampu-lampu jalan yang sebelumnya remang-remang kini tampak lebih redup, bahkan hampir mati. Suasana pasar yang dulu ramai dengan suara tawar-menawar kini sunyi. Tak ada lagi suara pedagang, tak ada lagi langkah kaki pembeli. "Mungkin kita salah masuk jalur," kata Roni, mencoba memberi penjelasan meskipun jelas terlihat bahwa dia sendiri tidak yakin. Joko hanya mengangguk pelan, tapi matanya tak lepas dari sekeliling. Mereka kini berada di bagian pasar yang sepertinya lebih tua, bangunan-bangunan dengan cat yang sudah mengelupas, toko-toko dengan jendela yang tertutup rapat. Beberapa dari toko itu tampaknya tak terawat, seolah sudah lama ditinggalkan. Namun, ada satu hal yang membuat mereka merasa semakin aneh. Semua toko itu, meskipun tidak ada tanda-tanda aktivitas di dalamnya, tetap terjaga dengan baik. Lampu-lampu yang lemah menyala di beberapa tempat, dan ada aroma aneh yang tercium di udara, bau seperti rempah-rempah yang tercampur dengan sesuatu yang lebih tajam, lebih asing. Mereka berhenti di persimpangan jalan yang tampaknya lebih sunyi dari sebelumnya. Di ujung jalan, sebuah toko kecil dengan lampu neon biru menyala. Tidak ada nama di atasnya. Hanya lampu itu yang tampak aneh, menyilaukan di tengah kegelapan. Toko itu terlihat sama sekali tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. "Aryo, ini tempat yang kakek maksud?" tanya Sinta pelan. Aryo menatap toko itu. Untuk beberapa detik, matanya membelalak. Ada sesuatu di dalam toko itu yang menggelitik rasa penasarannya. Meskipun tampak biasa dari luar, entah mengapa dia merasa ini adalah tempat yang mereka cari.
Sepertinya, jawab Aryo singkat. Ayo masuk. Mereka semua saling bertukar pandang, ragu-ragu. Tetapi karena rasa penasaran yang lebih besar, mereka melangkah juga menuju pintu toko itu. Begitu pintu terbuka, mereka langsung disambut dengan suhu yang berbeda. Udara di dalam toko terasa lebih dingin, dan suasana di dalam sangat kontras dengan cuaca hangat di luar. Bau yang lebih tajam kini terasa, seperti bau darah yang tercampur dengan rempah-rempah. Toko ini lebih gelap daripada yang mereka bayangkan. Ada rak-rak kayu yang penuh dengan barang-barang aneh, patung-patung yang terbuat dari bahan yang tidak mereka kenali, botol-botol kecil yang berisi cairan berwarna hitam pekat, dan kain putih dengan bercak merah yang tampaknya sudah lama. Mereka melangkah lebih dalam ke toko itu. Di balik meja, duduk seorang pria tua. Wajahnya hampir tak terlihat karena bayangan yang jatuh dari lampu redup di atas meja. Tapi mereka bisa merasakan tatapannya yang tajam dan dalam, seakan-akan dia sedang memeriksa mereka satu persatu. "Selamat datang," suara pria tua itu serak, hampir seperti desisan. "Apa yang kalian cari?" Mereka terdiam. Tidak ada yang bisa menjawab. Mereka hanya memandang pria itu, mencoba membaca ekspresinya, tetapi wajahnya terlalu gelap untuk bisa dipahami. "Apa yang kalian cari di sini?" ulang pria itu, kali ini dengan nada lebih dalam. Seperti tahu bahwa mereka sedang mencari sesuatu yang lebih dari sekadar barang. Aryo, yang sejak awal sudah siap dengan pertanyaan, akhirnya membuka mulut. "Kami dengar tentang pasar setan. Apa itu benar?" Pria tua itu tersenyum tipis, namun senyum itu tak menyentuh matanya. "Pasar setan, ada banyak cerita tentang pasar ini. Tapi hanya mereka yang tahu caranya yang bisa menemukannya. Dan ketika kalian menemukannya, akan ada harga yang harus dibayar." Sinta menarik napas, dan wajahnya semakin pucat. "Harga yang harus dibayar? Harga seperti apa?" Pria itu tidak langsung menjawab. Dia hanya memandang mereka dengan tatapan yang tak bisa mereka pahami. Beberapa detik berlalu sebelum dia kembali membuka mulut. "Kalian sudah melangkah ke dalam. Berarti kalian sudah setengah jalan untuk menemukannya. Tapi hati-hati," suara pria itu berubah lebih dalam, lebih seram. "Di pasar ini, kalian tak hanya bisa membeli barang. Ada sesuatu yang lebih dari itu. Kalian bisa mendapatkan apapun yang kalian inginkan, tapi, apa yang kalian beri sebagai gantinya?" Dewi gemetar. "Kami tidak ingin melakukan transaksi semacam itu," katanya, suara hampir pecah. "Tentu saja," pria tua itu menjawab dengan senyum yang semakin lebar. "Tapi kalian sudah datang ke sini, dan kalian sudah memilih jalan ini. Tidak ada jalan kembali. Pasar ini bukan tempat untuk mundur." Kata-kata pria itu seperti sebuah peringatan. Namun, meskipun ada perasaan takut yang merayap di hati mereka, rasa penasaran mereka justru semakin membesar. Apa yang dimaksud dengan harga yang harus dibayar? Apa yang akan terjadi pada mereka jika mereka terus melangkah? Pria itu berdiri dan melangkah ke belakang meja, membuka sebuah lemari tua yang ada di sudut toko. Dia mengeluarkan sebuah kotak kecil berwarna hitam, lalu meletakkannya di atas meja. "Ini adalah tanda bahwa kalian sudah memilih jalan yang benar. Ambil ini, dan pasar ini akan menuntun kalian ke tempat yang kalian cari." Mereka saling berpandangan. Kotak itu tampak biasa, tetapi ada sesuatu yang membuat mereka merasa bahwa itu bukanlah barang yang bisa mereka anggap enteng. Aryo yang pertama kali menyentuh kotak itu. Begitu dia menyentuhnya, udara di sekitar mereka berubah, dan mereka bisa merasakan hawa yang semakin berat. Sesuatu yang tak terlihat, namun sangat nyata, mulai merayap di sekitar mereka. "Ambil itu jika kalian siap," kata pria tua itu lagi. "Tapi ingat, tidak semua orang bisa kembali dari sini." Dan di saat itulah, mereka semua tahu, mereka sudah berada di ambang keputusan yang tak bisa mereka balikkan. Aryo menatap kotak kecil di atas meja itu, perasaan ragu merayap di dalam dirinya. Kotak itu tampak sederhana, bahkan terlihat terlalu biasa untuk sesuatu yang begitu besar dan mengerikan. Namun, ada aura lain yang mengelilinginya.
Kotak itu tidak hanya sekedar barang, tetapi juga menjadi penanda keputusan besar yang harus mereka ambil. Apakah kita benar-benar harus melanjutkan ini? Dewi bertanya pelan, suaranya hampir hilang dalam udara yang semakin berat. Ini bukan sekedar konten lagi, Aryo. Ini sesuatu yang lebih dari itu. Aryo masih terdiam. Di balik tatapan matanya yang tajam, ada keraguan yang tidak mudah dia ungkapkan. Dia ingin tahu lebih banyak, ingin membuktikan apakah pasar ini benar-benar ada dan apa yang selama ini tersembunyi di baliknya. Tapi di sisi lain, dia merasakan sesuatu yang menghalangi langkahnya. Seolah-olah ada sesuatu yang mencegahnya untuk melangkah lebih jauh. Joko berdiri di samping Aryo, matanya menyipit menatap kotak itu. Apa ini? Kakek itu nggak bilang apa-apa soal kotak ini. Kenapa kita harus ambil? Apa yang akan terjadi kalau kita nggak ambil? Roni, yang sejak awal lebih banyak diam, akhirnya angkat bicara. Kita sudah jauh. Kalau kita mundur sekarang, semuanya akan sia-sia. Tapi Sinta, yang sejak tadi tampak gelisah, melangkah mundur sedikit. Aku nggak tahu, guys. Ini sudah kelewatan. Kalau ini memang benar, kita bisa terjebak, loh. Jangan sampai kita jadi korban. Mendengar itu, Aryo akhirnya mengambil langkah maju, meraih kotak itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Begitu jarinya menyentuh permukaan kotak yang dingin, dia merasakan getaran aneh, sesuatu yang seperti listrik menyentuh kulitnya. Sebuah perasaan yang membuat tubuhnya kaku, tetapi juga mendalam. Seketika, pikirannya penuh dengan pertanyaan yang tak terjawab. Apa yang sebenarnya sedang dia lakukan? Apakah mereka sudah terjebak dalam permainan yang lebih besar dari yang mereka bayangkan? Dengan sekali tarik napas, Aryo membuka kotak itu. Di dalamnya, terbaring sebuah kunci kecil, terbuat dari logam gelap yang berkilau di bawah cahaya remang. Bentuknya sederhana, seperti kunci tua yang biasa ditemukan di rumah-rumah zaman dahulu. Namun, di balik kesederhanaannya, kunci itu terasa sangat berat, seperti membawa sebuah beban besar yang tak bisa dia lepaskan. Kunci itu mengeluarkan suara aneh ketika Aryo menggenggamnya. Bunyi deritan halus yang hampir tak terdengar, namun cukup untuk membuatnya merasa tidak nyaman. Ini kunci apa? Tanya Aryo, mengangkat kunci itu di hadapan teman-temannya. Aku nggak tahu, kata Joko. Suara kebingungannya jelas terdengar. Tapi kalau kita ambil ini, kita sudah masuk dalam permainan yang berbeda. Sinta menatap kunci itu dengan hati-hati, merasa ada yang salah. Kita harus segera pergi. Kalau kunci itu memang bagian dari pasar setan, itu berarti kita terikat dengan sesuatu yang lebih gelap. Namun, Aryo tidak bergeming. Ia merasa seperti ada sesuatu yang memanggilnya, seperti ada dorongan yang tidak bisa dia hindari. Aku rasa ini adalah jalan satu-satunya. Kalau kita ingin tahu lebih banyak, kita harus melanjutkan. Pria tua itu hanya mengamati mereka tanpa berbicara, seperti menunggu keputusan mereka. Aryo menutup kotak itu dengan pelan, dan begitu dia melakukannya, suasana toko tiba-tiba terasa lebih sunyi. Seperti sebuah tekanan tak kasat mata mengelilingi mereka, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Sekarang kalian punya kunci itu, kata pria tua itu akhirnya, suaranya terdengar lebih dalam dan lebih berat. Jangan lupa, pasar setan hanya bisa diakses oleh mereka yang tahu caranya. Kunci ini adalah tanda bahwa kalian sudah memilih untuk masuk. Dan setiap pilihan ada konsekuensinya. Dewi menggigit bibirnya, matanya penuh kecemasan. Apa maksudnya dengan konsekuensi? Apakah kita akan terlambat untuk mundur? Pria tua itu memotong kalimat Dewi. Kalian sudah mengambil langkah pertama. Sekarang, kalian harus menghadapi apa yang ada di depan. Seperti ada kekuatan yang tak terlihat menarik mereka, Aryo dan teman-temannya tidak bisa mundur lagi. Mereka sudah berada di ambang keputusan yang akan menentukan nasib mereka. Kunci itu, yang ada di tangan Aryo, kini menjadi simbol perjalanan yang tak bisa dibatalkan. Dengan langkah ragu, mereka meninggalkan toko itu, berjalan menyusuri lorong pasar yang semakin gelap. Semakin jauh mereka melangkah,
semakin terasa adanya perubahan dalam udara. Kegelapan semakin pekat, dan lampu-lampu di sepanjang jalan semakin redup. Semuanya terasa seperti mimpi buruk yang pelan-pelan menjadi kenyataan. Ketika mereka sampai di ujung jalan, sebuah gerbang besar yang terbuat dari besi tua muncul di hadapan mereka. Gerbang itu tampak seperti tidak pernah dibuka selama bertahun-tahun. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana, hanya bayangan gelap yang tampak mengintai dari balik besi yang berkarat. Aryo memandang gerbang itu. Di dekatnya, ada sebuah papan kayu yang tergantung. Di atasnya, ada tulisan yang samar terbaca. Hanya mereka yang tidak takut yang bisa masuk. Tanpa sadar, Aryo meraih kunci di tangan, menggenggamnya lebih erat. Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, seolah-olah kunci itu adalah kunci untuk masuk ke dunia yang tak terlihat oleh orang biasa. Dunia yang sangat berbeda dengan dunia yang mereka kenal. "Apakah kita benar-benar akan lewat sini?" tanya Joko, nada suaranya lebih serius sekarang. "Tunggu sebentar," Aryo menjawab, menatap gerbang itu dengan ragu. Perlahan, ia menghampiri gerbang dan mencoba memasukkan kunci ke dalam lubangnya. Begitu kunci itu menyentuh lubang gerbang, terdengar suara berderit keras, seolah-olah gerbang itu sendiri terbangun dari tidurnya yang panjang. Gerbang itu mulai terbuka perlahan, dan dari dalam sana, sebuah cahaya memancar keluar, tetapi cahaya itu aneh, tidak seperti cahaya biasa. Ia lebih menyerupai cahaya yang datang dari dunia lain, dunia yang tidak bisa mereka pahami. "Ayo, kita masuk," kata Aryo, mencoba menenangkan dirinya. Tetapi dalam hati, dia tahu, mereka sudah melangkah terlalu jauh untuk kembali. Dengan perasaan campur aduk, mereka melangkah ke dalam cahaya itu, meninggalkan dunia yang mereka kenal dan memasuki dunia yang penuh misteri, dunia yang mereka tak tahu apa yang menanti di dalamnya. Ketika mereka melangkah masuk, dunia yang mereka kenal seakan runtuh dan tergantikan dengan sesuatu yang asing. Begitu mereka melewati gerbang besi yang berat itu, udara yang mereka hirup terasa berbeda. Lebih tebal, lebih berat, dan ada rasa dingin yang menusuk. Mereka tidak tahu apa yang baru saja mereka masuki, tetapi semuanya terasa aneh dan menekan. Di hadapan mereka terbentang sebuah pasar, namun tidak seperti yang mereka bayangkan. Pasar ini bukanlah pasar biasa. Tidak ada hiruk-pikuk orang berteriak menawarkan barang dagangan, tidak ada suara koin yang beradu atau pembeli yang tawar-menawar. Pasar ini sepi, tetapi juga penuh dengan kehadiran yang tidak terlihat. Hanya ada beberapa pedagang yang tampak seperti bayangan, tubuh mereka tampak kabur, seolah terbuat dari kabut tipis yang tidak dapat disentuh dengan tangan. Lantai pasar itu dipenuhi dengan kerikil-kerikil kecil yang berderak di bawah langkah kaki mereka, namun tak ada suara. Semua tampak tenang, padahal di dalam hati mereka, perasaan takut mulai merayap. "Ini bukan pasar yang biasa," bisik Dewi, matanya terbuka lebar, menyapu sekelilingnya dengan gelisah. "Ini bukan tempat yang bisa kita kenal." Aryo mengangguk pelan. "Kita sudah sampai di sini, Dewi. Kita harus terus mencari. Kalau kita berhenti, kita akan terjebak di sini selamanya." Sinta yang berjalan di belakang, tiba-tiba menahan langkahnya. "Aryo, lihat itu." Suaranya penuh kecemasan. Mereka semua menoleh. Di ujung jalan pasar, ada sebuah toko besar dengan pintu yang terbuka lebar. Di atas pintu itu, ada tulisan yang samar terbaca. Tulisan itu hanya terdiri dari beberapa kata yang tampak seperti huruf yang dipahat oleh tangan yang kasar. Namun mereka bisa membaca pesan itu dengan jelas, hanya yang berani yang bisa membeli. Kata-kata itu terasa menggantung di udara, dan dalam hati mereka masing-masing, perasaan takut yang sudah ada semakin menebal. Aryo merasa dorongan yang tak terjelaskan untuk masuk, seperti ada kekuatan yang memaksanya untuk melangkah lebih dekat. Namun, sesuatu dalam dirinya menahan. Ada perasaan yang tidak bisa diabaikan, seperti ada bahaya yang mengintai. Roni, yang sejak awal lebih banyak diam, akhirnya berbicara. "Apa ini? Kenapa semua tempat di sini begitu sunyi? Tidak ada orang yang nyata, hanya bayangan." Aryo menatap Roni. "Ini adalah pasar setan.
Kita tidak akan menemui orang biasa di sini. Tapi kita harus terus mencari, jangan berhenti. Dengan langkah hati-hati, mereka mendekat ke toko itu. Begitu mereka memasuki pintu yang terbuka lebar, mereka disambut dengan pemandangan yang jauh lebih menakutkan. Di dalam toko, ada rak-rak penuh dengan barang-barang yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Ada boneka kayu dengan mata merah yang tampak hidup, ada tali yang terbuat dari bahan yang tidak bisa dikenali, dan ada juga sebuah cermin besar yang terlihat seperti terbuat dari kaca hitam pekat. Namun, yang paling menarik perhatian mereka adalah meja di tengah ruangan. Di atas meja itu, ada benda yang tidak mereka bisa terima. Sebuah patung manusia yang terbuat dari lilin, lengkap dengan pakaian, rambut, dan ekspresi yang tampak begitu nyata. Tetapi ketika mereka mendekat, mereka menyadari bahwa patung itu bukan terbuat dari lilin sama sekali. Itu adalah tubuh manusia, tubuh yang terjebak dalam bentuk patung, seolah-olah mati dan tidak bisa bergerak. Dewi menggelengkan kepala. Ini gila. Kenapa ada benda seperti ini di sini? Sinta memalingkan wajahnya, tidak sanggup menatap patung itu lebih lama. Kita harus keluar dari sini. Ada yang salah dengan tempat ini. Tapi sebelum mereka bisa berbalik untuk pergi, suara seorang pedagang dari sudut toko terdengar. Suaranya serak, seperti berasal dari lubang dalam tanah. Kalian sudah sampai. Ingin tahu harga barang di sini? Mereka terkejut, dan tanpa sadar langkah mereka berhenti. Seorang pria, wajahnya terbungkus kain hitam yang hanya menyisakan sepasang mata merah yang menyala, berdiri di belakang meja. Kalian datang ke tempat yang tepat. Kalian ingin mendapatkan sesuatu, tetapi untuk setiap barang ada harga yang harus dibayar. Aryo menatap pria itu dengan serius. Apa harga yang harus dibayar? Pria itu tersenyum, senyum yang tampak lebih menyeramkan daripada apapun yang mereka lihat sebelumnya. Itu tergantung apa yang kalian inginkan. Beberapa orang ingin kekayaan, beberapa ingin kekuasaan, beberapa ingin hidup lebih lama. Namun, ada juga yang meminta jiwa mereka sebagai harga. Jiwa? Tanya Dewi dengan suara tercekat. Apakah ini lelucon? Kami hanya ingin tahu apa yang terjadi di sini. Pedagang itu tidak menjawab, malah menundukkan kepalanya sejenak, lalu mengangkat sebuah benda kecil dari meja. Itu adalah sebuah cincin, sederhana tapi terbuat dari logam hitam yang mengkilap. Cincin ini, harganya bukan hanya uang. Cincin ini akan memberikan kalian kekuatan lebih dari yang kalian impikan. Tapi ingat, setiap kekuatan ada bayaran yang harus dibayar. Aryo melangkah maju dan mengambil cincin itu. Rasanya dingin di tangan, dan begitu dia menggenggamnya, tubuhnya merasa seakan ada sesuatu yang mengalir ke dalam dirinya. Sesuatu yang kuat, tetapi mengerikan. Tanpa sadar, jari-jarinya menegam, dan dia merasakan getaran aneh di sekelilingnya. Kami tidak ingin cincin itu, kata Roni cepat, melangkah mundur. Tapi Aryo tidak mendengarnya. Ia memandangi cincin itu dengan mata kosong, seperti terhipnotis. Ini bisa memberi kita lebih. Ini bisa memberi kita apa yang kita inginkan. Pedagang itu tertawa pelan. Tentu. Tapi kalian harus ingat satu hal, semakin besar keinginan kalian, semakin besar pula harga yang harus dibayar. Dan kalian tak bisa menghindar dari pembayaran itu. Dewi menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Jangan ambil itu, Aryo. Namun, Aryo hanya terdiam. Ketika dia memandang cincin itu, dunia di sekelilingnya seakan menghilang. Semua suara, semua ketakutan, semuanya terasa seperti kabut yang perlahan-lahan menghilang. Yang tersisa hanya dia dan cincin itu, sebuah janji, sebuah godaan, dan sebuah bahaya yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Namun, di saat yang sama, ada suara lain di dalam dirinya yang berbisik. Jangan ambil itu. Ini bukan jalan yang benar. Tapi semua itu sudah terlambat. Aryo mengangkat cincin itu lebih tinggi, matanya terpaku pada kilauan hitam yang ada di tangan. Semakin lama dia memandangnya, semakin kuat dorongan untuk memakainya,
untuk merasakan kekuatan yang dijanjikan oleh pedagang itu. Namun, di dalam dirinya, ada suara kecil yang berusaha mencegahnya. Suara yang semakin lama semakin keras, semakin jelas. Jangan kau lakukan ini, Aryo. Di belakangnya, Dewi dan Sinta saling bertukar pandang, wajah mereka penuh kekhawatiran. Roni tampak semakin gelisah, mundur beberapa langkah, mencoba menjauh dari situasi yang semakin menekan. Jangan ambil itu, Aryo, Dewi bersuara dengan nada tegas, tapi ada gemetar di suaranya. Kita datang ke sini untuk mencari jawaban, bukan untuk menjual diri kita. Aryo tidak menjawab, matanya masih terpaku pada cincin itu. Semua suara di sekitarnya mulai mereda, terasa seperti ada ruang hampa yang mengelilinginya. Cincin itu menyala lebih terang di tangannya, seolah-olah memanggil, mengundang, menyuruhnya untuk mengenakannya. Pedagang yang ada di meja itu memandang dengan senyum lebar, wajahnya semakin samar, semakin kabur. Kalian sudah datang sejauh ini, tidak ada lagi jalan mundur. Cincin ini akan memberikan apa yang kalian inginkan. Hanya satu hal yang perlu kalian ingat, kalian akan membayar harga yang setimpal. Sinta, yang sudah tidak bisa menahan ketakutannya lagi, melangkah maju. Aku tidak peduli apa yang kalian tawarkan. Ini semua salah, kalian semua, kalian bukan manusia. Pedagang itu hanya tertawa pelan, suaranya rendah dan menyeramkan. Tidak ada yang salah dengan ini, hanya saja kalian belum mengerti. Semua di sini saling membutuhkan, saling memberi. Tanpa pengorbanan, tidak ada yang bisa diperoleh. Setiap orang memiliki harga yang harus dibayar. Ini gila, Roni membentak, wajahnya semakin pucat. Kita harus pergi, sekarang juga. Namun, Aryo, yang masih memegang cincin itu, tidak bergerak. Ada kekuatan yang mengalir ke dalam dirinya, sesuatu yang membuat tubuhnya terasa semakin kuat. Ada perasaan yang sulit dijelaskan, sebuah sensasi yang membuatnya merasa lebih hidup, lebih bertenaga. Jangan khawatir, aku akan memakainya, kata Aryo pelan, suara yang hampir tidak bisa didengar, namun pasti. Aku ingin tahu apa yang bisa didapatkan dari ini. Dewi menatap Aryo dengan cemas, matanya basah karena takut. Jangan, Aryo. Ini bukan jalan yang benar. Kita tidak bisa kembali dari sini begitu saja. Kamu tahu itu, kan? Tapi Aryo hanya menatap cincin itu, menundukkan kepala, lalu perlahan mengenakannya ke jari manisnya. Begitu cincin itu menyentuh kulitnya, udara di sekitar mereka berubah. Suasana yang tadinya gelap dan mencekam kini terasa semakin tebal, semakin penuh dengan sesuatu yang jahat. Sesuatu yang bukan berasal dari dunia mereka. Tiba-tiba, semua lampu di pasar itu menyala, tetapi bukan dengan cahaya biasa. Cahaya yang muncul adalah cahaya yang berputar-putar, berubah warna, seperti ada ribuan mata yang mengamati mereka. Setiap toko yang sebelumnya tampak kosong kini dipenuhi dengan sosok-sosok yang tampak lebih nyata. Para pedagang, yang sebelumnya hanya bayangan, kini berdiri dengan jelas di depan mereka, wajah mereka tampak lebih hidup, namun sangat menyeramkan. Selamat datang di dunia kami, kata pedagang itu dengan senyum yang semakin lebar, matanya menyala merah. Sekarang kalian sudah menjadi bagian dari kami. Aryo merasakan tubuhnya semakin berat, seolah-olah ada kekuatan yang menahannya. Namun, dia merasa tidak bisa bergerak. Tidak bisa lepas dari tempat ini. Tiba-tiba, dia mendengar suara keras di dalam kepalanya, seperti teriakan yang datang dari jauh, sangat dalam. Kau sudah terjebak. Tidak ada jalan keluar. Dewi terjatuh ke tanah, terengah-engah. Aryo, apa yang kau lakukan? Suaranya hampir hilang karena ketakutan. Kau sudah terikat dengan mereka. Mereka akan mengambil semuanya. Tetapi Aryo tetap diam, matanya kosong. Ia merasa seperti ada tangan tak terlihat yang mengikatnya, menariknya lebih dalam ke dalam dunia yang tidak bisa ia pahami. Sesuatu dalam dirinya berkata bahwa dia harus mengikuti ini, bahwa dia tidak bisa mundur. Pedagang yang tadi duduk di meja itu berjalan mendekat, mengambil tangan Aryo,
dan menatapnya dengan tatapan yang tajam. Kamu sudah memilih jalanmu. Sekarang kamu harus membayar. Aryo tidak bisa menjawab. Tidak ada kata yang keluar dari mulutnya. Sesuatu yang aneh mulai mengalir ke dalam dirinya, merasuk ke dalam pembuluh darahnya. Sesuatu yang lebih kuat dari apapun yang pernah ia rasakan. Dan dengan itu, dia merasakan tubuhnya mulai berubah dengan cepat. Perasaan itu sangat asing, sangat menakutkan. Tubuhnya terasa kaku, seperti ada sesuatu yang menempelnya. Sesuatu yang tidak bisa dia hindari. Dengan tubuh yang bergetar, Aryo mulai merasakan sesuatu di dalam dirinya yang berubah. Tidak hanya fisiknya, tetapi juga pikirannya. Dia mulai merasakan sebuah dorongan untuk melanjutkan, untuk melangkah lebih jauh, lebih dalam. Ayo, tinggalkan tempat ini. Dewi berteriak, tetapi suaranya hanya terdengar samar. Kita harus pergi. Segera. Tapi Aryo tidak bisa mendengarnya. Semua suara di sekitarnya mulai hilang, hanya ada satu suara di dalam kepalanya yang terus berbisik. Kamu akan mendapatkan lebih banyak. Semua ini akan menjadi milikmu. Di sekeliling mereka, pasar itu semakin mencekam. Setiap sudut pasar dipenuhi oleh sosok yang tampak bergerak dengan tujuan yang tidak diketahui. Bayangan yang semakin jelas, semakin nyata. Dan di tengah-tengah semua itu, Aryo merasa dirinya mulai kehilangan pegangan, mulai tenggelam dalam dunia yang tidak bisa ia pahami, dunia yang semakin menguasainya. Pedagang itu, yang kini berdiri di depannya, menatap Aryo dengan mata yang semakin gelap. Kami tidak pernah menjual barang tanpa harga. Ingatlah itu, anak muda. Saat itu juga, Aryo merasakan tubuhnya terasa sangat ringan. Entah apa yang terjadi, dia merasa seolah terangkat ke udara. Semua yang ada di sekelilingnya mulai bergerak semakin cepat, seolah-olah waktu itu tidak berjalan seperti biasanya. Dunia ini mulai mengabur, dan Aryo tidak tahu lagi apakah dia sedang terbang atau jatuh. Yang jelas, dia tidak bisa keluar. Pasar itu sudah menutup pintunya, dan Aryo kini terjebak dalam permainan yang lebih besar dari yang dia kira. Aryo merasa tubuhnya melayang. Semua yang ada di sekitarnya berubah menjadi kabut yang semakin tebal, menelan semua warna, suara, dan bentuk. Kakinya tidak lagi menyentuh tanah. Seluruh dunia seolah berputar begitu cepat, tetapi dia merasa dirinya tidak bergerak sedikit pun. Ada perasaan aneh yang menguasai dirinya, perasaan seperti terikat, tapi juga seperti bebas, seolah dirinya bisa pergi kemanapun, namun tak bisa lepas dari sesuatu yang lebih besar. Semua yang dia lihat hanyalah bayangan. Toko-toko yang berderet di pasar itu kini berubah menjadi potongan-potongan gelap yang bergerak perlahan. Sosok-sosok pedagang itu semakin samar, tetapi wajah mereka, wajah yang bukan wajah manusia, masih tampak jelas dalam pikirannya. Senyum mereka, yang tidak pernah hilang, semakin mengerikan. Di kejauhan, terdengar suara, seperti seseorang yang memanggil namanya, tetapi suara itu semakin jauh, semakin tidak jelas. Aryo mencoba meraihnya, mencoba untuk bergerak, tapi tubuhnya seakan terkunci di tempat yang sama. Ada sesuatu yang menahan, mengikatnya. Aryo, kau tak bisa keluar dari sini, suara itu datang begitu keras, memenuhi kepalanya. Itu adalah suara pedagang yang tadi, suaranya semakin menggema, seolah berasal dari seluruh penjuru pasar yang gelap itu. Kau sudah terikat dengan kami. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Tidak ada yang bisa membayar harga tanpa membayar harga yang sesungguhnya. Aryo tidak bisa berbuat apa-apa. Tubuhnya terasa kaku, setiap gerakannya seperti dibatasi oleh dinding tak terlihat. Dia merasa dirinya semakin tenggelam dalam tempat ini, dalam dunia yang tidak ia pahami. Di belakangnya, ada suara langkah kaki. Dewi, Sinta, dan Roni akhirnya berhasil menyusul, meskipun langkah mereka terhenti di tempat yang jauh dari Aryo. Mereka berdiri di luar, tampak bingung dan ketakutan, namun mereka tidak bisa mendekat lebih jauh. Seperti ada sebuah garis yang memisahkan mereka, dan mereka tahu bahwa mereka tidak bisa menyeberang. Aryo! Dewi berteriak, matanya penuh kecemasan.
Apa yang terjadi padamu? Tapi Aryo tidak bisa menjawab. Semuanya terasa terlalu berat untuknya. Kekuatan yang mengalir di tubuhnya semakin kuat, semakin memengaruhi pikirannya. Perasaan aneh itu, yang tadinya ia anggap sebagai dorongan untuk mendapatkan lebih banyak, kini berubah menjadi beban yang sangat berat. Ia merasa terhimpit oleh sesuatu yang tidak bisa ia lawan. Semakin lama, semakin ia merasa seperti dirinya bukanlah dirinya sendiri. Ia tidak tahu siapa dia lagi. Dewi, kita harus pergi, Roni berbisik, suaranya parau. Kita harus keluar dari sini. Tapi Dewi tidak bergerak. Aku tidak bisa meninggalkan Aryo. Dia sudah terperangkap di sini, kita harus membantunya. Sinta menatap Aryo dengan penuh rasa takut, namun ia juga tahu bahwa tidak ada yang bisa dilakukan. Pasar setan ini bukan tempat yang bisa diselamatkan hanya dengan niat baik. Mereka bukan lagi berada di dunia yang mereka kenal. Mereka sudah masuk ke dalam dunia lain, sebuah dunia yang tidak punya aturan yang bisa mereka pahami. Tiba-tiba, suara pedagang yang tadi terdengar lagi, kali ini lebih mendalam, lebih mengancam. Kalian sudah datang ke tempat ini karena kalian mencari jawaban. Sekarang, jawabannya sudah ada di depan kalian. Kalian ingin pergi? Tidak ada yang bisa pergi dari sini tanpa bayaran. Aryo berusaha menahan diri. Semakin ia mendengarkan suara itu, semakin dia merasa bahwa seluruh tubuhnya tidak lagi miliknya. Ia berusaha meronta, berusaha untuk mengendalikan diri. Ada bagian dari dirinya yang ingin kembali ke dunia nyata, tetapi ada bagian lain yang merasa tidak bisa lagi melepaskan diri dari janji yang telah dibuat. Aryo, jangan dengarkan mereka, teriak Dewi, suara penuh dengan kekhawatiran. Kita bisa keluar, kita bisa melawan ini. Tapi Aryo hanya diam. Ada perasaan gelap yang menyelimuti dirinya. Sesuatu yang lebih besar dari dirinya, lebih kuat, lebih mengikat. Ia ingin melawan, tetapi tubuhnya sudah terlanjur merasa nyaman dalam kekuatan ini, dalam dunia ini. Ada janji yang lebih menggiurkan dari apapun yang bisa dipahami dengan akal sehat. Lihatlah sekelilingmu, anak muda, suara pedagang itu kembali terdengar. Ini adalah harga yang harus dibayar untuk keinginanmu. Setiap langkah yang kamu ambil di sini, setiap pilihan yang kamu buat, ada harga yang harus dibayar. Aryo merasakan sesuatu yang sangat berat menggantung di atas kepalanya. Seperti ada sesuatu yang akan datang, sesuatu yang mengerikan. Sesuatu yang akan mengambil semua yang dia miliki, dan mungkin lebih dari itu. Di luar, Dewi, Roni, dan Sinta semakin panik. Mereka tidak tahu apa yang terjadi pada Aryo, tidak tahu bagaimana cara menyelamatkannya. Mereka merasa tak berdaya. Dunia ini begitu asing bagi mereka. Semua yang mereka coba lakukan seolah tidak ada artinya di sini. Aryo, kita harus pergi, cepat. Dewi memohon, mencoba lagi. Namun, Aryo tidak bisa menjawab. Bahkan matanya tidak berkedip. Seperti ada kekuatan yang menguasai dirinya, kekuatan yang membuatnya tidak bisa lagi berpikir jernih. Di hadapannya, pedagang itu masih berdiri, tersenyum lebar dengan mata merah menyala. Kau sudah memilih jalanmu, kata pedagang itu dengan suara rendah, penuh dengan misteri. Dan sekarang, kamu harus membayar harga yang sesungguhnya. Saat itu juga, Aryo merasakan tubuhnya terasa lebih ringan. Seperti ada sesuatu yang mengalir keluar darinya, sesuatu yang membuat dirinya semakin kosong. Dia bisa merasakan, meskipun tidak bisa dilihat dengan mata, bahwa ada sesuatu yang mulai terambil dari dalam dirinya. Sesuatu yang tidak bisa digantikan. Aryo. Dewi berteriak lagi, tetapi tidak ada jawaban. Semua perasaan dan suara yang mengelilingi Aryo mulai mengabur. Segalanya terasa semakin jauh, semakin tidak nyata. Seperti dunia itu perlahan menghilang, meninggalkan dirinya sendirian dalam kekosongan. Namun, di dalam kekosongan itu, ada satu hal yang pasti, apapun yang terjadi, dia tidak bisa kembali. Dewi merasakan detak jantungnya semakin kencang. Mata Aryo yang kosong dan tak bernyawa membuatnya merinding. Dia berusaha berjalan maju,
mendekati Aryo yang kini tampak lebih seperti boneka, tubuhnya tidak bergerak, wajahnya tampak hampa. Namun, setiap langkah yang diambil Dewi terasa seperti melawan gravitasi. Setiap gerakannya seperti terhenti oleh sebuah dinding tak terlihat, seakan ada kekuatan yang menahannya. "Aryo, dengarkan aku." Dewi memanggil dengan suara terbata, matanya basah karena kecemasan. Namun, Aryo tetap diam, seperti tidak mendengarnya. Di belakangnya, Roni dan Sinta sudah berlutut, panik, mereka berusaha menenangkan diri, tetapi situasi ini semakin tidak terkendali. Pasar setan ini bukan lagi tempat yang bisa mereka pahami. Mereka sudah melangkah jauh ke dalam dunia yang tidak mengenal rasa kasihan. "Aryo, aku mohon, jangan biarkan dirimu terjebak di sini," Dewi berteriak lagi, mencoba meraih tangan Aryo yang terkulai di samping tubuhnya. Namun, begitu dia menyentuh tangan Aryo, tubuhnya terasa kaku. Seperti ada kekuatan yang menolaknya, menahannya untuk tidak mendekat. Sinta yang sudah kehilangan harapan berusaha menarik Roni, mencoba untuk mencari jalan keluar. "Kita harus pergi, Dewi. Ini bukan tempat kita. Kita sudah terlalu jauh. Jika kita tetap di sini, kita akan terjebak seperti dia." Roni hanya diam, wajahnya terlihat pucat, ketakutan yang mendalam merayap di dalam dirinya. Namun, Dewi tidak bisa menyerah. Dia tidak bisa meninggalkan Aryo. Bagaimanapun juga, Aryo adalah temannya. Mereka sudah datang bersama-sama ke tempat ini, dan mereka harus keluar bersama-sama. "Jika kita tidak membantu Aryo sekarang, dia akan hilang selamanya," kata Dewi tegas, meski suaranya mulai gemetar. "Kita harus mencari cara untuk membebaskannya." Di luar kerumunan pedagang yang semakin banyak, ada satu sosok yang berdiri lebih dekat, lebih jelas. Sosok itu memakai jubah hitam panjang, wajahnya tersembunyi di balik penutup kepala yang besar. Suaranya terdengar lembut, namun penuh dengan kekuatan yang tak terbantahkan. "Kalian tidak bisa keluar begitu saja," kata sosok itu. Suaranya membuat tubuh Dewi serasa beku, dan kakinya seakan tak bisa bergerak lagi. "Kalian sudah datang ke sini, dan kalian tahu harga yang harus dibayar untuk bisa pergi. Setiap keinginan ada bayaran yang harus dibayar." Dewi menatap sosok itu dengan mata penuh ketakutan. "Kami tidak datang untuk memperjualbelikan diri kami," ujar Dewi berusaha menahan perasaan takut. "Kami hanya ingin keluar. Kami tidak ingin terperangkap di sini seperti ini." Sosok itu hanya tersenyum tipis. Senyum yang terlihat begitu kosong, seperti senyum yang penuh rahasia. "Tidak ada yang datang ke sini tanpa alasan, anak muda. Dan tidak ada yang bisa pergi tanpa membayar harga yang sepadan." Tiba-tiba, Aryo bergerak. Perlahan, ia mengangkat kepalanya, namun matanya tetap kosong, penuh dengan kehampaan yang menakutkan. Aryo mulai bergerak maju, langkahnya lemah, seperti dia sedang terhempas oleh sesuatu yang lebih besar dari dirinya. "Aryo, kau bisa mendengar kami?" Dewi berteriak, matanya penuh harapan. "Kembalilah. Ini bukan dirimu." Aryo menoleh perlahan. Ada kekosongan yang sangat dalam di matanya, tetapi saat ia menatap Dewi, ada sesuatu yang berbeda. Sekilas, ada cahaya samar di dalam tatapannya, seperti ada harapan yang mulai muncul. Namun, hanya sesaat. "Aryo," Dewi berkata pelan, mencoba meraih tangannya, tapi Aryo mundur beberapa langkah, menjauh darinya. Wajahnya semakin keras, semakin tidak manusiawi. "Aku sudah memilih jalan ini," kata Aryo dengan suara yang terdengar asing. Suaranya tidak seperti biasanya, tidak seperti suara Aryo yang mereka kenal. "Dan aku tidak bisa kembali lagi." Dewi merasakan dadanya sesak, hampir tidak bisa bernapas. Semua yang ada di hadapannya kini terasa seperti mimpi buruk yang nyata. Mereka semua sudah terperangkap di dalam dunia ini, dan tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk keluar. Pedagang yang tadi berdiri di belakang Aryo itu kini mulai mendekat. Suaranya semakin dalam, penuh dengan ancaman yang tidak bisa dihindari. "Jalan yang telah kalian pilih bukanlah jalan yang bisa kalian pulihkan.
Setiap langkah yang kalian ambil di sini hanya semakin mengikat kalian ke dalam kesepakatan yang telah dibuat. Kalian sudah di sini, dan kalian tidak akan bisa kembali tanpa membayar harga yang harus dibayar. Sinta merapatkan bibirnya, wajahnya penuh ketakutan. Apa yang mereka inginkan dari kami? Tanyanya, suara bergetar. Pedagang itu hanya tersenyum, senyum yang lebih lebar, lebih mengerikan. Kami tidak meminta apapun dari kalian. Kalian yang datang dengan keinginan kalian sendiri. Keinginan kalian yang harus dibayar. Roni menggigit bibirnya, mencoba untuk tetap tenang meskipun jantungnya berdegup kencang. Jadi, ini semua karena keinginan kami? Tanyanya. Kami yang harus membayar? Pedagang itu mengangguk. Semua yang ada di sini, semua yang kalian lihat, adalah hasil dari perjanjian yang telah dibuat. Kalian yang datang dengan harapan tinggi, dan kalian harus membayar dengan cara yang sesuai. Tidak ada yang bisa terlepas begitu saja. Dewi tidak bisa berkata apa-apa. Semua ini terasa sangat berat. Mereka telah memasuki dunia yang tidak ada aturan yang jelas. Mereka hanya menginginkan jawaban, mencari kebenaran, tetapi yang mereka temukan malah kebingungan dan ketakutan. Apa yang harus kami lakukan? Dewi bertanya, suara bergetar. Kami ingin keluar. Kami ingin kembali ke dunia kami. Pedagang itu mendekat dan berhenti tepat di depan Dewi, mengamati wajahnya dengan seksama. Tidak ada jalan keluar tanpa harga yang harus dibayar. Tapi tenanglah, setiap pilihan yang kalian buat akan membawa kalian ke jalan yang berbeda. Ada banyak cara untuk keluar, tapi tidak ada yang bisa melarikan diri tanpa konsekuensi. Dewi menatap pedagang itu dengan mata yang penuh dengan tekad. Apa yang harus kami bayar? Pedagang itu hanya tersenyum lebih lebar, wajahnya semakin gelap. Kalian sudah berada di sini, dan kalian akan tahu apa yang harus dibayar ketika saatnya tiba. Pada saat itu, Dewi merasa seolah-olah dunia di sekitarnya mulai berputar lagi, dan dia tahu bahwa pilihan yang mereka buat dengan mencari tahu kebenaran, mungkin akan berakhir dengan harga yang jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Dewi merasa tubuhnya terhimpit oleh udara yang semakin berat. Setiap tarikan napas terasa semakin sulit, seolah ada sesuatu yang menghalangi. Matanya yang semula berkilat dengan harapan kini mulai redup. Dia sudah mendengar kata-kata pedagang itu, kalimat yang penuh makna misterius. Tidak ada jalan keluar tanpa harga yang harus dibayar. Apa yang dimaksud dengan harga itu? Dewi menatap pedagang yang kini berdiri di depannya, wajahnya yang tersembunyi di balik penutup kepala hitam membuatnya semakin merasa tidak nyaman. Pedagang itu mengamati mereka dengan tatapan yang tidak bisa dipahami, seolah dia tahu segalanya, tetapi memilih untuk tidak mengatakannya. Dewi merasa ada sesuatu yang sangat besar sedang mengintai mereka. Apa yang harus kami bayar? Dewi bertanya, suara hampir tidak terdengar, namun penuh dengan keputusasaan. Kami hanya ingin keluar dari sini. Kami hanya ingin kembali ke dunia kami. Pedagang itu tersenyum lebar, senyum yang menakutkan, tidak ada kehangatan sama sekali di sana. Semua yang kalian inginkan, ada harganya. Dan kalian sudah datang jauh ke dalam dunia ini, sudah terperangkap dalam permainan yang kalian sendiri pilih. Dewi tidak tahu harus berkata apa lagi. Semua ini terasa semakin tak masuk akal. Dia tidak bisa berpikir jernih. Mencari jawaban, mencari kebenaran, ternyata bukan hal yang mudah. Kini mereka terperangkap, dan harga yang harus dibayar terasa semakin dekat. Mereka sudah terlambat untuk mundur. Apakah kami harus mati? Tanya Roni, suaranya penuh ketakutan. Pertanyaan yang tidak seharusnya muncul, tetapi keluar begitu saja. Itu adalah ketakutan yang tak bisa lagi mereka sembunyikan. Pedagang itu hanya mengangkat bahu, senyumnya semakin melebar. Mati? Tidak, tentu saja bukan. Tapi kalian akan kehilangan lebih banyak dari itu. Ketika kalian datang ke sini, kalian telah memilih. Setiap pilihan yang kalian buat akan membawa kalian lebih dalam, lebih terjerat dalam perjanjian ini. Jika kalian ingin keluar, kalian harus siap menanggung konsekuensinya. Sinta menggigit bibirnya,
berusaha menahan air matanya yang hampir tumpah. "Apa yang kami lakukan salah?" tanyanya, meskipun dia sudah tahu jawabannya. "Kami tidak tahu, kami tidak paham." "Apa yang kalian cari?" pedagang itu bertanya, suara yang kini terdengar lebih dalam, lebih berat. "Kebenaran? Kekayaan? Keabadian? Setiap keinginan datang dengan harga yang berbeda. Dan kalian sudah memilih. Tidak ada yang bisa keluar tanpa membayar harga." Dewi merasa tenggorokannya tercekat. Keinginan mereka untuk tahu lebih banyak, untuk melihat apa yang ada di balik kesuksesan para pedagang ini, kini membawanya ke dalam perangkap yang mengerikan. Mereka bukan hanya sekadar menyelidiki pasar ini. Mereka telah terperangkap dalam dunia yang lebih besar, yang bahkan tak bisa mereka pahami sepenuhnya. "Jadi, apa yang harus kami lakukan?" Dewi bertanya lagi, suaranya penuh dengan kebingungan dan ketakutan. "Kami tidak ingin terjebak di sini selamanya." Pedagang itu mendekat lebih jauh, langkahnya tenang dan pasti. "Kalian harus memilih. Setiap orang memiliki harga yang berbeda, dan kalian harus membayar harga itu. Tidak ada yang bisa melarikan diri, tetapi setiap orang bisa memilih caranya sendiri." Dewi merasakan rasa takut yang begitu dalam, sampai-sampai hampir menelan dirinya sendiri. Dia bisa melihat apa yang terjadi pada Aryo, yang masih terkulai di sana, terperangkap dalam kesepakatan yang tidak ia inginkan. Tapi bagaimana dengan dirinya? Bagaimana dengan Roni dan Sinta? Apa harga yang harus mereka bayar? Pedagang itu berhenti tepat di depan mereka, wajahnya semakin dekat, membuat Dewi merasa seperti ada yang menekan dadanya. "Kalian yang harus memilih. Tidak ada jalan lain," katanya dengan nada yang berat. "Jika kalian ingin keluar, kalian harus membayar. Jika tidak, kalian akan tetap terjebak, menjadi bagian dari pasar ini, selamanya." "Apa yang terjadi pada kami?" tanya Sinta dengan suara yang hampir tidak terdengar, tubuhnya bergetar. "Apa yang akan terjadi pada kami?" Pedagang itu tersenyum lagi, namun kali ini senyumnya bukan senyum yang mengerikan. Ada sedikit kejam di baliknya, tetapi juga ada rasa kebebasan. "Tidak ada yang bisa memberitahukan kalian dengan pasti. Semua akan terungkap saat-saatnya tiba. Tapi ingat, apapun yang terjadi, kalian tidak akan bisa kembali ke dunia kalian yang lama. Kalian akan menjadi bagian dari pasar ini, selamanya atau sampai harga yang harus dibayar benar-benar dipenuhi." Dewi merasa seluruh tubuhnya seakan dihimpit, tak bisa bergerak, tak bisa berpikir jernih. Semua ini terlalu rumit, terlalu gelap. Perasaan kehilangan mulai merayap, seperti dia sedang tenggelam dalam suatu tempat yang tak ada ujungnya. "Aryo," Dewi berbisik, menatap sahabatnya yang kini tampak lebih seperti makhluk yang berbeda. "Apa yang telah terjadi padamu?" Aryo tidak menjawab. Hanya diam, tubuhnya kaku, matanya kosong. Dewi merasa hati ini hancur melihat sahabatnya, yang dulu penuh semangat, kini hanya menjadi bagian dari pasar yang tidak ada habisnya. Sinta yang sudah tak tahan lagi, mulai menangis. "Kami tidak tahu apa yang harus dilakukan," katanya, suaranya pecah. "Kami tidak tahu apa yang benar. Kami hanya ingin keluar." Pedagang itu memandang mereka dengan tatapan yang tak terbaca. "Itulah yang mereka semua katakan. Tetapi kalian tidak bisa keluar tanpa membayar apa yang telah kalian pilih. Sekarang pilihlah, apakah kalian akan menjadi bagian dari pasar ini, ataukah kalian akan memberikan sesuatu yang lebih berharga?" Kata-kata itu bergema dalam pikiran Dewi. Setiap pilihan terasa seperti jalan buntu. Tidak ada jalan keluar yang mudah. Dan semua yang mereka miliki, semua yang mereka impikan, bisa jadi akan hilang begitu saja. Namun, entah bagaimana, Dewi tahu satu hal pasti, pasar ini tidak akan membiarkan mereka pergi tanpa memberi harga yang sangat tinggi. Dewi merasa waktu seperti berhenti. Dunia di sekitarnya semakin gelap, seolah-olah mereka terjebak dalam kegelapan yang tak bisa ditembus. Mereka sudah sampai pada titik yang tidak bisa dihindari. Setiap detik yang berlalu semakin menambah rasa terperangkap,
semakin menguatkan kenyataan bahwa mereka tidak bisa keluar tanpa membayar harga yang diminta. Pedagang itu masih berdiri di depan mereka, matanya yang tersembunyi di balik penutup kepala mengamati dengan tajam. Tidak ada rasa kasihan, hanya kebekuan yang mengerikan. Dewi mengedarkan pandangannya ke sekitar. Pasar setan ini seakan semakin besar, semakin luas. Semua toko-toko yang sebelumnya tampak kosong kini dipenuhi oleh sosok-sosok yang semakin sulit dikenali. Pembeli yang tidak punya wajah, penjual yang tidak berbicara. Semua orang bergerak dengan cara yang tidak manusiawi, seperti bayangan yang bergerak tanpa arah. Pilihlah, kata pedagang itu, suaranya dalam dan menggelegar. Kalian tidak punya banyak waktu. Kalian datang dengan keinginan, dan sekarang kalian harus membayar harga itu. Kalian tidak bisa kembali tanpa ada yang hilang. Dewi menggigit bibirnya, mencoba menenangkan pikirannya. Hati dan pikirannya bertarung. Di satu sisi, dia ingin lari, ingin meninggalkan semua ini. Tapi di sisi lain, dia tahu, itu bukan pilihan yang bisa mereka ambil. Jika mereka ingin keluar, jika mereka ingin melihat dunia nyata lagi, mereka harus memilih jalan yang berbahaya. Roni, yang sudah lama diam, akhirnya membuka mulut. Apa yang harus kami berikan? Apa yang mereka inginkan dari kami? Pedagang itu tersenyum. Senyum yang tidak membawa kehangatan sama sekali. Tidak ada yang bisa memberi jawabannya kecuali diri kalian sendiri. Setiap orang yang datang ke sini memiliki harga yang berbeda. Dan kalian harus memilih apa yang akan kalian bayar. Sinta menatap pedagang itu dengan tatapan kosong. Kami tidak tahu harus memberi apa. Kami hanya ingin hidup. Kami hanya ingin keluar dari sini. Pedagang itu mengangkat bahu. Keinginan kalian adalah uang yang paling berharga. Tapi harga itu tidak selalu berarti hidup atau mati. Kadang, ada yang lebih penting yang harus dibayar. Dewi merasakan pusing di kepalanya. Semua ini terlalu sulit. Semua ini terlalu banyak untuk dipahami. Dia hanya ingin kembali ke rumah, ke kehidupan mereka yang normal. Tetapi tidak ada jalan yang mudah. Tidak ada pilihan yang sederhana. Bagaimana dengan Aryo? Dewi bertanya, suaranya bergetar. Apa yang terjadi padanya? Kenapa dia tidak bisa keluar? Pedagang itu tertawa pelan, seperti mendengarkan pertanyaan bodoh. Dia sudah memilih jalan yang berbeda, dan dia sudah membayar harga yang harus dibayar. Sekarang, giliran kalian. Dewi merasakan tubuhnya lemas. Hatinya hancur melihat Aryo, sahabatnya yang kini tak lagi seperti dirinya. Wajah Aryo yang dulu penuh semangat, kini tampak kosong dan hampa. Apa yang sudah terjadi padanya? Apa yang telah dia pilih? Tolong, kami ingin keluar, Dewi berkata, suaranya hampir hilang. Apa yang harus kami lakukan? Kami tidak bisa terus berada di sini. Pedagang itu mengamati mereka satu persatu. Matanya seakan menembus jiwa mereka, mencari apa yang belum terungkap. Kalian bisa memilih untuk tetap di sini, menjadi bagian dari pasar ini. Atau kalian bisa pergi, tetapi dengan harga yang tak terbayangkan. Apa harga itu? Tanya Roni, berusaha menahan ketakutannya. Pedagang itu tersenyum, senyum yang penuh dengan rasa bahagia yang aneh. Itu adalah sesuatu yang lebih berharga daripada apapun yang kalian miliki. Kadang, harga itu adalah sesuatu yang kalian tak tahu sudah hilang dari kalian. Tapi ingat, ketika kalian memilih untuk pergi, kalian tidak bisa kembali lagi. Tidak ada yang bisa kembali setelah memilih. Dewi menatap pedagang itu, rasa cemas makin menyesakkan dadanya. Apa yang mereka pilih sekarang bisa menghancurkan hidup mereka selamanya. Tidak ada jalan keluar yang mudah. Setiap pilihan yang mereka buat akan membawa konsekuensi yang harus mereka tanggung. Kami tidak punya pilihan, Dewi berkata, suaranya pelan, namun penuh dengan ketegasan. Kami harus memilih, walaupun itu sulit. Pedagang itu mengangguk pelan. Tepat sekali. Pilihan adalah hak kalian. Tetapi ingat, tidak ada yang bisa lari dari harga yang harus dibayar. Sinta mulai menangis, kepalanya menunduk.
Kami tidak tahu apa yang harus dilakukan. Suaranya terputus, penuh kesedihan dan ketakutan. Dewi meraih tangan Sinta, menggenggamnya erat. Kita tidak bisa mundur, Sinta. Kita sudah sampai sejauh ini. Jika kita tetap terjebak di sini, kita akan hilang selamanya. Kita harus memilih. Roni yang masih terdiam mulai berbicara dengan suara berat, apa yang sebenarnya kita pilih? Apa yang kita bayar? Pedagang itu kembali membuka mulut. Kalian sudah sampai di titik ini karena keinginan kalian. Keinginan untuk tahu, untuk sukses, untuk mendapatkan lebih dari apa yang sudah kalian miliki. Kalian ingin tahu rahasia pasar ini, tetapi setiap rahasia datang dengan harga yang harus dibayar. Dan sekarang, harga itu adalah pilihan kalian. Dewi merasa dadanya semakin sesak. Apa yang mereka inginkan? Mereka hanya ingin jawaban, tetapi jawaban itu datang dengan harga yang tidak bisa mereka bayangkan. Setiap langkah yang mereka ambil menuju kebenaran ini, ternyata semakin membenamkan mereka dalam kegelapan. Apakah ada jalan keluar? Dewi bertanya dengan suara yang hampir tidak terdengar. Pedagang itu menatapnya lama. Ada, jika kalian bisa membayar harga yang cukup. Tapi ingat, harga itu bukan hanya tentang kehidupan atau kematian. Kadang, ada yang lebih penting dari itu yang harus kalian bayar. Dewi merasakan ketegangan yang semakin menekan di sekitarnya. Apa yang harus mereka bayar? Dan siapa yang akan membayar harga itu? Mereka tidak tahu. Mereka hanya tahu satu hal, mereka harus memilih, dan tidak ada pilihan yang tanpa akibat. Dengan tangan yang gemetar, Dewi akhirnya mengambil keputusan. Kami memilih. Kami akan keluar. Kami siap membayar harganya. Pedagang itu tersenyum, seolah sudah menunggu jawaban itu. Bagus. Kalian telah memilih. Sekarang, saatnya membayar. Dan tiba-tiba, dunia sekitar mereka bergetar. Semuanya mulai berputar dengan cepat, dan Dewi merasakan tubuhnya terangkat. Apakah ini akhir dari semuanya? Ataukah justru awal dari perjalanan yang lebih menakutkan? Dia tidak tahu, yang jelas, harga yang harus dibayar akhirnya datang. Dewi merasa seperti tubuhnya terlempar ke dalam kegelapan yang tak terhingga. Semua yang ada di sekelilingnya berputar cepat, berkelok, lalu lenyap. Rasanya seperti terseret arus deras, terhanyut tanpa arah. Dan kemudian, keheningan yang aneh tiba-tiba menyelimuti seluruh tubuhnya. Dia membuka mata. Untuk sesaat, dunia seakan berhenti. Semua yang ada di sekitar mereka tampak familiar, namun berbeda. Pasar kota lama yang dulu begitu ramai dan penuh kehidupan, kini terasa begitu sunyi. Papan nama toko yang berdebu, jalan-jalan yang kosong, bahkan udara yang terasa berat, semua itu menandakan sesuatu yang berubah. Apa ini? Dewi berbisik. Suaranya serak, tercekik oleh ketegangan yang terus menyelubungi dirinya. Di depan mereka, Aryo berdiri dengan tubuh yang tampak lebih ringan, lebih lepas dari sebelumnya. Wajahnya, yang dulu tampak penuh kegelisahan, kini terlihat damai, bahkan seolah tersenyum. Ada perubahan yang aneh dalam dirinya. Namun, itu bukanlah wajah Aryo yang Dewi kenal. Aryo, apa yang terjadi? Apa yang kamu lakukan? Dewi memanggil, suara hampir tenggelam oleh kekhawatiran yang menyesak. Aryo tidak menjawab. Hanya memandang mereka dengan tatapan kosong yang menakutkan, seolah mereka adalah orang asing yang baru saja datang. Dewi menatapnya dengan penuh kebingungan. Apa yang dia pilih? Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Sinta berdiri di samping Dewi, matanya lebar. Ini bukan tempat yang sama. Ini bukan kota lama yang dulu kita kenal, kan? Katanya dengan suara bergetar. Dewi mencoba menggenggam kenyataan. Mereka sudah kembali, tetapi rasanya berbeda. Tidak ada suara hiruk-pikuk pedagang atau pembeli. Tidak ada aroma makanan yang menggoda. Semua terasa hampa, kosong, seperti mereka kembali ke dimensi lain. Ini bukan pasar biasa lagi, kata Roni, menatap sekeliling dengan cemas. Kita sudah memilih. Kita sudah bayar harga itu, bukan?
Dewi menatap pedagang yang sudah menghilang, entah kemana. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi mereka sudah melangkah terlalu jauh. Keinginan mereka untuk tahu, untuk melihat kebenaran, telah membawa mereka ke tempat yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Aryo, Dewi berjalan mendekat, mencoba meraih tangan sahabatnya. "Kamu di sini, kan? Kamu masih ingat kami?" Aryo berbalik dan menatapnya. Namun, tatapannya tidak lagi mengenal mereka. Tatapannya kosong, seperti melihat benda mati. Dewi merasa hatinya teriris. Apa yang terjadi padanya? Mengapa dia bisa berubah begitu cepat? "Aryo, ingatlah kami." Dewi berteriak, mencoba mengingatkan sahabatnya yang telah hilang. Namun, Aryo hanya menundukkan kepala, lalu berjalan pergi, melangkah dengan langkah yang tenang, tanpa ragu. Tidak ada rasa kebingungan, hanya kedamaian yang sangat asing. Dewi menatapnya pergi, dan rasa takut mulai menguasainya. Rasa takut yang berbeda, yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Mereka sudah kembali, tetapi ini bukan tempat yang mereka kenal. Ini bukan pasar kota lama yang dulu mereka kunjungi. "Apa yang terjadi pada kita?" Sinta bertanya dengan nada putus asa. "Kenapa kita kembali, tapi semuanya berubah? Kenapa Aryo tidak mengenal kita?" Dewi menggigit bibirnya, berusaha keras untuk berpikir. Semua yang terjadi terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung selesai. Apa yang mereka pilih? Apa yang mereka bayar? Apakah ini harga yang harus mereka tanggung? "Tunggu," Dewi berkata pelan, mencoba mencerna semuanya. "Kita kembali, tetapi ini bukan dunia yang kita tinggalkan. Ini bukan tempat yang kita kenal." Roni menatap sekeliling, menilai keadaan mereka dengan serius. "Tapi kita masih di pasar yang sama, kan? Pasar kota lama? Kenapa semuanya terasa begitu berbeda?" Tiba-tiba, di ujung jalan, sebuah bayangan muncul. Bayangan itu bergerak perlahan, melangkah dengan tenang. Dewi memicingkan mata, mencoba mengenali sosok itu. Ada sesuatu yang familiar, tapi juga sangat aneh. Itu bukan manusia biasa. Itu bukan siapa-siapa yang mereka kenal. "Siapa itu?" Dewi bertanya dengan suara tercekat. Bayangan itu mendekat, dan seiring dengan setiap langkahnya, Dewi merasa jantungnya berdegup semakin kencang. Seiring dengan kedatangannya, perasaan cemas yang luar biasa merayap naik. Bayangan itu berhenti tepat di depan mereka, dan pelan-pelan wajahnya mulai terungkap. Dewi menahan napas. Wajah itu, wajah yang sangat mirip dengan wajah mereka sendiri, tapi kosong, tanpa ekspresi. Seperti boneka hidup yang tidak punya jiwa. "Apa yang kalian cari?" Suara bayangan itu keluar begitu pelan, begitu dalam, seolah datang dari dasar laut yang paling dalam. "Kalian sudah memilih untuk datang ke sini. Dan sekarang, kalian harus menghadapinya. Ini bukan sekadar pasar lagi." Dewi mundur beberapa langkah, tubuhnya terasa lemas. "Apa yang terjadi pada kami? Apa yang kalian inginkan dari kami?" Bayangan itu tersenyum tipis. Senyum yang terasa dingin dan mengerikan. "Kalian sudah memberi segalanya. Kalian sudah membayar harga yang harus dibayar. Kini, waktunya untuk menerima akibat dari pilihan itu." Dan tiba-tiba, semuanya menjadi gelap. Semua suara hilang. Semua yang ada di sekitar mereka menghilang begitu saja, seperti ditelan bumi. Dewi merasa tubuhnya kembali terjatuh. Namun kali ini bukan ke dalam kegelapan, melainkan ke dalam keheningan yang luar biasa. Dia tidak tahu berapa lama waktu berlalu. Ketika dia membuka mata lagi, dia berada di tempat yang lain, tempat yang tidak ada kaitannya dengan pasar ini. Tidak ada Aryo. Tidak ada Sinta, atau Roni. Yang ada hanya dirinya sendiri, berdiri di tengah kekosongan yang tidak bisa ia pahami. Semua yang mereka inginkan, semua yang mereka pilih, kini menjadi teka-teki yang tak terpecahkan. Mereka telah keluar, tetapi entah dari apa dan entah untuk apa. Harga yang mereka bayar tidak pernah bisa mereka pahami. Dan di dalam keheningan itu, satu hal yang pasti,
mereka tidak akan pernah kembali ke kehidupan yang mereka kenal. Tama,